penghormatan kepada Panji Gerakan Pendidikan Kepanduan Prajurit Bapak, Ibu, saudara-saudara, Mohon perhatian. saat ini Presiden semua Republik Indonesia wajib pakai tiba di masker. tempat acara. Indonesia pasti bisa. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Laporan Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan, Dr. Andes Budi Waseso. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Pramuka. Yang dimuliakan Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang kami hormati kakak-kakak kepala daerah selaku Ketua Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka, yang hormati kakak-kakak pengurus Kuartir Gerakan Pramuka, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pada hari ini, tanggal 14 Agustus 2021, Gerakan Pramuka Indonesia sudah genap berusia 60 tahun. Dalam perjalanannya, Gerakan Pramuka mengalami dinamika pasang surut, tetapi tidak mengurangi tekad untuk terus mendidik kaum muda menjadi manusia-manusia berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta bermanfaat pula untuk dapat membantu terciptanya dunia yang lebih baik. Itulah sebabnya peringatan 60 tahun Gerakan Pramuka saat ini kita rayakan dengan rasa syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan berkahnya dalam satu wadah tunggal, yaitu Gerakan Pramuka. Bapak Presiden dan para hadirin yang saya hormati, adapun tema Hari Pramuka dan peringatan 60 tahun Gerakan Pramuka adalah Pramuka berbakti tanpa henti dalam memasuki adaptasi kebiasaan baru dengan disiplinan dan kepedulian nasional. Sementara slogan yang merupakan inti tema tersebut adalah Pramuka berbakti tanpa henti. Tahun lalu dalam peringatan Hari Pramuka, Bapak Presiden telah memberikan arahan agar para pramuka melaksanakan dua gerakan penting, yaitu gerakan disiplin nasional dengan mewujudkan perilaku mematuhi protokol kesehatan dan gerakan kepedulian nasional dengan mewujudkan sikap empati dan simpati untuk menolong sesama hidup. Kami segera merespon arahan tersebut dengan membentuk Satuan Tugas Penanggulangan COVID-19 oleh Kuartir Nasional Gerakan Pramuka maupun satuan-satuan sejenis di tingkat kuartir daerah, cabang sampai dengan ranting. Berbagai upaya dalam rangka untuk membantu menanggulangi pandemi COVID-19 telah kami lakukan. Mulai dari lingkungan Gerakan Pramuka itu sendiri, antara lain menerapkan protokol kesehatan dengan ketat di setiap kegiatan, seperti melakukan tes swab antigen sebelum melaksanakan acara kepramukaan dan menggerakkan 11.000 personil sebagai duta perubahan perilaku untuk mensosialisasikan agar masyarakat dapat mematuhi protokol kesehatan. Sebanyak 2.500 personil relawan pramuka juga ikut membantu menyiapkan dan mendistribusikan alat pelindung diri, membantu penyemprotan disinfektan, melaksanakan vaksin bagi lebih dari 1 juta anggota Gerakan Pramuka, dan ikut pula mendonorkan darah serta plasma COVID-19. Di samping itu, Gerakan Pramuka juga membantu penanganan bencana alam dan operasi SAR di wilayah tanah air, maupun tugas-tugas lainnya dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta, serta pihak-pihak lainnya. Selanjutnya, kami mohon Bapak Presiden selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka untuk dapat menyematkan secara simbolis tanda penghargaan kepada perwakilan anggota Gerakan Pramuka yang terpilih, di mana mereka
telah menunjukkan pengabdian, dedikasi, dan prestasinya selama ini, termasuk ikut aktif menanggulangi pandemi COVID-19. Bapak Presiden dan undangan yang kami hormati, situasi pandemik yang terjadi saat ini memang menyebabkan kendala dan hambatan di berbagai bidang, termasuk dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan kepramukaan. Sejumlah acara yang telah disiapkan terpaksa ditunda. Walaupun demikian, kami tidak berkecil hati sebagai pramuka yang pantas putus asa dan tabah. Kami terus berusaha untuk melaksanakan kegiatan pendidikan kepramukaan. Gugus depan yang ada mencoba melakukan inovasi dan kreativitas dalam menciptakan kegiatan yang dapat diikuti para anggotanya dari rumah ataupun mengikuti secara tatap muka, tetapi secara amat terbatas dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara daring, kendala utama adalah sama seperti kendala dalam pembelajaran formal, mulai dari ketersediaan komputer, jaringan, internet, dan paket data. Namun sekali lagi, sebagai pramuka yang tabah, kami berusaha untuk dapat mengatasi hal tersebut. Bapak Presiden dan hadirin sekalian yang kami hormati, pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional dan kepada seluruh jajaran pemerintah pusat serta daerah maupun berbagai pihak lainnya yang telah membantu perkembangan gerakan pramuka dengan saat ini. Dukungan dan arahan Bapak Presiden selaku Kamabhinas tetap kami nantikan agar organisasi pendidikan kepramukaan ini dapat berkembang lebih optimal. Akhirnya sesuai dengan slogan Pramuka Berbakti Tanpa Henti, kami akan bertekad untuk terus berbakti di lingkungan masing-masing dengan bekerja secara ikhlas dan tanpa pamrih. Demikian laporan kami kepada Bapak Presiden dan hadirin sekalian. Selanjutnya mohon arahan dan petunjuk kepada Bapak Presiden selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka agar para pengurus dan seluruh anggota Gerakan Pramuka di Indonesia maupun yang berada di gugus depan pada perwakilan RI di luar negeri dapat bekerja dengan baik. Satu pramuka untuk satu Indonesia. Jaya Pramuka, jayalah Indonesia. Dirgahayu Gerakan Pramuka. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam Pramuka. Persiapan pengucapan Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Dasar Dharma Pramuka oleh Keluarga Gerakan Pramuka Jawa Barat. Silakan. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4.
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dasar Tuhan yang Maha Esa. 2. Manusia. 3. Yang sopan satria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 6. Rajin. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Pengucapan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Balik ke tempat. Balik kanan. Haluan kiri. Jalan. Penerima tanda penghargaan Gerakan Pramuka mengambil tempat yang telah ditentukan.
Pembacaan petikan Surat Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka tentang pemberian tanda penghargaan Gerakan Pramuka oleh Sekretaris Komisari Organisasi dan Hukum K.Engkus Sutisna. Surat Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 103 tahun 2021, nomor 104 tahun 2021, nomor 109 tahun 2021, nomor 110 tahun 2021, tentang penganugerahan tanda penghargaan Lencana Melati, Lencana Dharma Bakti, Lencana Pancawarsa Utama, Lencana Karya Bakti, dan Lencana Teladan. Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan, menetapkan, pertama, menganugerahkan tanda penghargaan Gerakan Pramuka berupa Lencana Melati, Lencana Dharma Bakti, Lencana Karya Bakti, dan Lencana Teladan kepada kakak-kakak yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai pernyataan penghargaan Gerakan Pramuka atas jasanya yang sangat besar, artinya bagi pembinaan dan pengembangan Gerakan Pramuka. Kedua, kepada yang bersangkutan diberikan pula piagam penghargaan dengan nomor tersendiri sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2021, Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, Ketua Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Budi Waseso, ditandatangani dan dicap. Surat Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 103 tahun 2001, nomor 104 tahun 2021, nomor 109 tahun 2021, nomor 110 tahun 2021, penganugerahan tanda penghargaan Lencana Melati, Lencana Dharma Bakti, Lencana Pancawarsa Utama, Lencana Karya Bakti, dan Lencana Teladan. 1. Samirin MPD, Pembina Gugus Depan Jakarta Utara, Lencana Melati. 2. Imas Supriyadi SPD, MPD LT, Pelatih, Pembina Pramuka Kuarcap Gianyar, Lencana Dharma Bakti. Dr. Honoris Causa Haji Muhammad Ridwan Kamil STMUD, Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat, Lencana Karya Bakti. 4. Diki Sarif Hidayat AMDKEP, Ketua Dewan Kerja Cabang Banyumas, Lencana Pramuka Teladan. 5. Melinda Eka Putri Irawan, anggota DKD Kuarda Gerakan Pramuka Jambi, Lencana Pramuka Teladan. 6. Agus Salim SPD, anggota Dewan Racana UIN Raden Patah, Palembang, Sumatera Selatan, Lencana Pramuka Teladan. Pembacaan selesai. Penerima tanda penghargaan kembali ke tempat. Amanat Presiden Republik Indonesia, peserta acara istirahat di tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Pemuda dan Olahraga, beserta seluruh menteri yang hadir. Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan Kuarnas, Kuarda, Kuarcap, beserta para andalan. Yang saya hormati pimpinan Saka dan Saka tingkat nasional, gugus depan luar negeri, dan anggota pramuka di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Salam Pramuka. Tahun ini untuk kedua kalinya kita memperingati Hari Pramuka dalam suasana pandemi. Biasanya Hari Pramuka dirayakan dengan upacara di lapangan, diikuti peserta lengkap dari Saka dan anggota pramuka yang berbaris rapi. Tahun ini kita lakukan secara virtual, mengikuti upacara dari tempat masing-masing dengan jumlah peserta dibatasi. Disiplin menjalankan protokol kesehatan agar kita semua terlindungi dari penyebaran COVID-19. Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota pramuka di seluruh tanah air Indonesia karena di masa pandemi ini pramuka bahu-membahu dengan seluruh elemen bangsa membantu penanganan pandemi di lingkungannya masing-masing. Inilah jiwa pramuka sejati yang tertuang dalam Dwi Dharma, Tri Satya, dan Dasa Dharma Pramuka. Terpanggil, rela berkorban untuk membantu sesama tanpa melihat perbedaan suku, agama, dan golongan. Seluruh anggota pramuka yang saya banggakan, pramuka Indonesia harus menjadi contoh, menjadi teladan, tangguh menghadapi setiap tantangan, menggalang kepedulian kepada sesama, bersedia berkorban, suka menolong, membantu, meringankan beban keluarga, saudara, dan tetangga-tetangga kita. Pramuka Indonesia juga harus menjadi pelopor kedisiplinan, terutama disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, disiplin memakai masker, disiplin menjaga jarak, disiplin untuk mencuci tangan di setiap saat, dan disiplin untuk menghindari kerumunan. Pramuka Indonesia harus berada di barisan terdepan, melindungi diri, melindungi teman-teman, dan melindungi keluarga yang kita sayangi. Kalau ada teman yang tidak mematuhi protokol kesehatan, diingatkan, beri penjelasan, beri pengertian. Kalau ada teman yang sudah berusia di atas 12 tahun, yang belum divaksin, ajak untuk segera divaksin. Karena kunci utama untuk bisa keluar dari pandemi adalah kedisiplinan mematuhi protokol kesehatan dan percepatan vaksinasi untuk mencapai kekebalan komunal. Para anggota pramuka yang saya cintai, saya ingin menitipkan pesan pada segenap anggota pramuka Indonesia. Giatlah belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Kuasai ilmu pengetahuan dan teknologi setinggi-tingginya. Selalu adaptif mengejar kemajuan teknologi, mengikuti perkembangan zaman dengan cepat, fleksibel, dan harus cerdik. Jangan pernah lupa dengan identitas bangsa. Membangun karakter kebangsaan yang kokoh, mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang sejati, menjaga NKRI dan juga merawat kebinekaan.
Pramuka Indonesia harus selalu optimis melihat masa depan, terus membangun harapan tentang kejayaan Indonesia. Salam Pramuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Amanat selesai. Peserta acara siap di tempat. Himne Satya Dharma Pramuka. Doa bersama dipimpin oleh Pramuka Penegak Warda Gerakan Pramuka Jawa Barat, Adik Muhammad Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kami bersyukur padamu ya Allah. Di tengah pandemi COVID-19 yang masih belum reda, kami dapat melaksanakan peringatan Hari Pramuka yang ke-60 tahun dengan lancar dan hikmat. Berikan kelancaran pula ya Allah seluruh rangkaian kegiatan dalam rangka Hari Pramuka di tingkat nasional maupun daerah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, berikan pada kami ketegaran dalam menghadapi segala ujian dan cobaan. Segerakanlah wabah corona menghilang dari negeri ini, sehingga kami dapat leluasa untuk berbakti tanpa henti, membina generasi, menuju generasi yang terampil, kreatif, inovatif,
berkarakter dan terdepan dalam menjaga NKRI. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi petunjuk, berikan kesehatan dan kekuatan serta petunjuk kebenaran pada para pemimpin kami, sehingga dapat mengemban amanah dengan bijak dan mengayomi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi rahmat, di tahun ini banyak saudara-saudara kami yang berpulang ke rahmatullah. Karenanya ya Allah, terimalah seluruh amal baktinya, ampuni segala kesalahannya, dan tempatkan mereka dalam syurga-Mu. Begitu pula bagi seluruh pendahulu kami yang telah gugur dalam medan juang dan gugur dalam melaksanakan tugas mulia melalui gerakan pramuka. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi ampunan, kami sadar betapa banyak kesalahan yang telah kami perbuat, dan beramal pun kami belum sempurna. Oleh karenanya, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, serta sempurnakan pahala-pahala kami. Jadikan amal bakti kami bernilai ibadah dan pundi-pundi syurga. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara peringatan Hari Pramuka ke-60 tahun 2021 selesai. Selanjutnya Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Indonesia pasti bisa.